yang namanya perilaku yang lemah lembut, ya, perilaku yang penuh kasih sayang, itu yang selalu mereka lihat sehari-hari. Meskipun di luar melihat kekerasan gimana? Benar, itu akan memfilter. Ya. Makanya kan saya selalu bilang gitu, bahwa rumah ini adalah tempat di mana anak-anak kita ini memiliki kenyamanan gitu di dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka akan selalu ingin kembali pulang. Karena apa? Karena ketika mereka melihat sesuatu yang negatif di luar sana, mereka memiliki keinginan gitu untuk kembali ke rumah. Karena di rumah inilah mereka kembali menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena kita sebagai orang tua itu bisa menjaga gitu, menjaga anak-anak kita ini, melindungi anak-anak kita ini ya dari pengaruh-pengaruh negatif di luar sana. Nah itu. Iya. Jadi coba deh misalnya anak kita melihat yang tawuran, pelaku kekerasan di luar gitu. Iya, siapa gitu kan. Benar. Pasti kan anak kalau dekat sama orang tuanya akan bertanya. Iya. Ayah bunda kenapa ya kok teman saya berkelahi dengan orang lain gitu ya. Padahal orang tersebut nggak memiliki kesalahan, hanya karena membela nama sekolah saja. Pasti kan anak yang dekat dengan orang tuanya itu akan selalu bertanya gitu. Karena ada keterikatan. Ada keterikatan gitu. Nah di sini orang tua bisa memfilter. Ya. Orang tua bisa memberikan penjelasan gitu. Enak banget ya. Benar. Gitu. Nah, tetapi kan kedekatan ini perlu dibangun. Iya. Apalagi kalau anak-anak yang jauh dari orang tua misalnya. Wah, itu lebih parah. Malah ketika pas ngelihat kekerasannya, kayaknya caranya ini untuk menarik perhatian orang tua. Dia malah ikut tawuran. Benar. Aku kan pernah ingat nggak ada kejadian ya, ini di suatu ya sekolah yang menginap gitu. Iya. Padahal genrenya agama. Iya. Anak kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan dipeti mati gitu. Nah sudah pasti kan orang tuanya kebingungan, ini anak saya kenapa kok waktu pas dia datang ke sekolah dalam keadaan masih hidup, pas pulang dalam keadaan berada di peti mati. Orang tuanya curiga gitu, kok tidak dikabari sebelumnya, misalnya anaknya sakit kah atau apakah. Nah ternyata kan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Betul. Nah ini ya akhirnya kita sebagai orang tua nggak punya kendali karena anak kita di luar jangkauan diri kita, Bung. Iya, tetap harus orang tua sebenarnya. Pokoknya usia anak-anak, usia sekolah lah, anak-anak kita harus berada di dekat para orang tuanya, jangan dilepas karena sangat beresiko gitu. Ya meskipun kita sangat percaya sama nama lembaganya, belum tentu gitu. Hal yang baik akan selalu menghampiri anak-anak kita, karena kalau sudah di luar rumah, ya biasanya kan kita tidak memiliki kendali penuh lagi, karena kita sudah menitipkan mereka dan kita berharap anak kita baik-baik saja. Nah ini kan sulit diprediksi gitu. Ini bayangin loh sebuah lembaga pendidikan dengan genre agama yang kental lagi, yang kental saja, masih bisa melakukan hal-hal di luar akal sehat gitu. Itu juga kaget ketika kejadian itu. Benar, bisa gitu ya. Benar. Malahan orang tuanya kesannya kayak dibohongi lah. Orang tuanya nggak diberikan penjelasan seutuhnya, sampai akhirnya orang tuanya mengadukan ke pihak berwajib. Ini kan kita menambah masalah gitu yang seharusnya kita bisa cegah dari awal. Kalau orang tua itu mau memainkan perannya gitu sebagai orang tua untuk menjaga anak, melindungi anak, bukannya kita ingin mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang tidak mandiri ya. Iya betul. Bedakan itu ya Pak. Bedakan itu. Iya, bedakan itu. Kadang kan ada beranggapan udah lepas aja. Nah, itu ngaco. Biar mandiri. Sedangkan di luar negeri aja Bung, yang setahu saya anak-anak itu mulai dilepas dari rumah itu umur 18 tahun. Iya, dan selama 18 tahun itu kan ditanamkan. Itu pun ditanamkan nilai-nilai. Benar. Bukan dibiarin aja. Bukan dibiarin aja. Orang tua
penuh dengan tanggung jawab gitu, di iya. masa-masa itu. Karena apa? Karena orang tua juga sadar yang bisa memberikan nilai-nilai kehidupan itu hanya mereka. Karena di agama saja itu sudah dijelaskan gitu bahwa Tuhan meminta kepada orang-orang tuanya ya yang memiliki anak untuk menjaga keluarga dari panasnya api neraka gitu. Berarti kan di sini sudah menjadi kode gitu ya buat para orang tua gitu agar kita mau menjaga keluarga kita, karena kalau bukan kita siapa lagi Bung ya. Masa sih kalau sudah kejadian baru deh kita pusing gitu sampai kita yang kena. benar Itu juga kan yang melakukan anaknya, benar orang tuanya pasti ya. Ini kan buktinya pusing, anaknya yang kena, akhirnya orang tuanya kena getahnya juga gitu, sampai dia dipecat dari pekerjaannya. Jadi orang tuanya yang menciptakan masalah tersebut gitu. Oleh karena itu Gung, dengan kejadian-kejadian ya yang ada di masyarakat saat ini seharusnya menjadi pembelajaran gitu bagi setiap orang tua. Karena kalau ini tidak bisa menjadi pembelajaran, apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat saat ini. Oh, baik. Terima kasih pada sama-sama. Ini sangat penting sih. Iya, mesti kita praktekkan. Iya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja ke link deskripsi atau langsung di kolom komentar silahkan. Cek link deskripsinya, akses semua untuk berkomunikasi dengan kami dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.